Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita kembali lagi beribadah. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik. Dia sungguh baik. Dia Allah yang sudah memberkati kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, haleluya, Kau sungguh Engkau baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kasih setia-Mu besar. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, kami puji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya, hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau layak menerima setiap pujian penyembahan dari kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami sampai saat ini. Kalau kami boleh ada, kami kuat, kami sehat semua hanya karena anugerah dan kasih Tuhan yang terus kami rasakan dan kami nikmati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan, menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, dan kami buka ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau agungkan Dia karena Dia Allah yang baik. Dia selalu menyatakan kebaikannya, pertolongannya kepada kita. Haleluya, Allah itu baik. Amin. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan. Amin, haleluya. Dia selalu menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. katakan Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus, manis namamu. Yesus, oh Yesus, kau kekasihku. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat namamu, ku bernyanyi. Ingat janjimu, ku berglori. Yesus, kau harapanku. Yesus, oh Yesus, manis namamu. Yesus, oh Yesus, kau kekasihku. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat namamu, ku bernyanyi. Ingat janjimu, ku berglori. Yesus, kau harapanku. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat namamu, ku bernyanyi. Ingat janjimu, ku berglori. Yesus, kau harapanku. Katakan Yesus itulah satu-satunya, amin, penolong kita yang sungguh. Haleluya, haleluya. Dia berjanji akan kembali,
angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. 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 Haleluya, hanya Yesus satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan. Haleluya, saya undang kita semua boleh duduk kembali. Saat ini kita mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Percaya terus pada Tuhan, Dia sobat yang benar. Biar apa kesusahanmu, Yesus mau tolong. Haleluya, amin. Percaya terus pada Tuhan, Dia sobat yang benar. Biar apa kesusahanmu, Yesus mau tolong kau. Nyanyi waktu siang, nyanyi waktu malam. Haleluya, haleluya.
sobat kita yang setia. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah bagi orang-orang yang percaya dan menaruh harap kepadanya. Bahkan pertolongannya selalu dinyatakan bagi anak-anaknya, bagi umatnya yang selalu berseru kepadanya siang dan malam. Haleluya. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih setia Tuhan, pertolongannya, rahmatnya selalu baru untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, Karena kasih-Nya, haleluya, Tuhan selalu menolong. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, sobat yang setia. Haleluya. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu nyatakan pertolongannya bagi setiap anak-anaknya yang hidup percaya mengandalkan Dia. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami menyadari keberadaan kami sampai saat ini karena pertolongan-Mu, karena berkat-Mu, karena pemeliharaanmu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang layak kami puji, kami muliakan seumur hidup kami. Saat yang indah juga Engkau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Lewat firman-Mu kami rindu iman kami dikuatkan. Lewat firman-Mu kami rindu Engkau memimpin langkah-langkah hidup kami, membentuk kami semakin indah seperti yang Engkau kehendaki. Hamba-Mu yang Kau siapkan ya Tuhan, Engkau pakai dengan kuat kuasa-Mu, hikmat urapan-Mu, menyertai pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa Yesus, dia mengucapkan dirinya sebagai roti yang telah turun dari sorga, dan barang siapa yang makan dari roti ini, dia akan hidup untuk selamanya. Maka begitulah kehadiran Yesus di dunia ini, saudara. Bukan hanya sebagai roti saja, tetapi mewakili kebutuhan hidup manusia. Itu sebabnya pada hari ini kita akan melihat satu teks di dalam Alkitab tentang Yesus selalu memberikan solusi. Karena pelayanan Yesus selain sebagai Mesias untuk menghadirkan keselamatan dan kehidupan kekal kepada manusia, tetapi di dalam hari-harinya dia juga banyak sekali menolong orang lain. Dia memperhatikan kesusahan orang lain, sehingga pelayanannya adalah pelayanan perhatian, pelayanan sosial, pelayanan yang dalam keseharian dicari oleh manusia. Dan saya pikir kita sebagai manusia juga memiliki persoalan-persoalan yang sama dan membutuhkan juga jalan keluar. Dan yang kita pastikan tentunya adalah Yesus jawaban dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara, pada hari ini saya ingin membacakan dan sekaligus juga akan memberikan perenungan kepada kita dari ayat-ayat bacaan kita ini. Matius pasal 15 dari ayat yang ke-32 sampai 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Begitulah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai 39. Saya akan membaca ayat-ayat ini. Demikian. Lalu Yesus memanggil muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7. Jawab mereka, "Dan ada lagi berapa ikan kecil?" Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca ini adalah satu kisah yang mungkin saja dapat terjadi beberapa kali di dalam masa pelayanan Yesus. Walaupun Alkitab mencatat hanya 2 kali peristiwa Yesus memberi makan. Pertama kali Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu kemudian di cerita ini kita dapati lagi Yesus memberi makan 4.000 orang. Walau memang terlihat seolah hanya ada 2 kali peristiwa serupa, peristiwa mujizat untuk menggandakan roti ini, dan juga bahkan ikan. Tetapi banyak komentator Alkitab berkata bahwa bisa saja Yesus melakukan mujizat seperti ini beberapa kali selama masa pelayanannya. Karena memang keadaan sosial, keadaan ekonomi pada waktu itu ada di dalam keadaan yang susah. Dan tidak semua orang gampang untuk mendapatkan kebutuhannya. Maka dari ayat ini kita melihat Yesus menaruh perhatian terhadap masalah-masalah yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Ketika Yesus selesai melakukan satu perjalanan, kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayat-ayat yang lain, Yesus baru saja menyelesaikan satu perjalanan yang cukup jauh dari wilayah utara, dan kemudian dia datang kembali ke pesisir Danau Galilea. Untuk dia saja mungkin perjalanan itu sudah melelahkan. Untuk murid-muridnya saja mungkin perjalanan itu sudah melelahkan. Tapi Yesus menyingkirkan semua kelelahan atau semua hambatan-hambatan di dalam hidupnya. Dia hanya memikirkan orang lain. Dia hanya memikirkan orang-orang di sekitarnya. Dan itu juga yang menjadi keyakinan saya dan hendaknya menjadi keyakinan kita. Bahwa Yesus pun dalam keadaannya yang mungkin serba kecukupan memperhatikan kebutuhan kita, saudara. Maka di dalam satu peristiwa inilah ketika Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Aku tergerak oleh belas kasihan." Saya ingin kita memahami lebih dahulu, saudara, natur atau kodrat dari kealahan kita ini. Kodrat dari Yesus yang kita percayai adalah hakikat, adalah kenyataan, adalah Allah yang dipenuhi dengan belas kasihan. Pada hidupnya hanya ada belas kasihan. Dan belas kasihan inilah yang menjadi tema besar di dalam Alkitab. Yang menjadi penggerak dari pekerjaan-pekerjaan Allah sepanjang zaman. Bukan hanya kepada umat pilihan sebenarnya, yaitu Israel. Tapi kepada semua orang. Sudah. Kalau bicara kepada umat pilihan, kepada orang Israel, mungkin kita sudah banyak mengenali cerita itu dari fakta-fakta di dalam Perjanjian Lama. Bahwa Allah tetap menaruh belas kasihan kepada umat pilihannya ini. Dalam kondisi apapun. Baik di dalam kondisi yang tidak menguntungkan maupun kondisi yang menguntungkan buat mereka. Artinya, saudara, kadang kita baru datang kepada Tuhan ketika kondisi tidak menguntungkan. Ketika kondisi menguntungkan, kita mungkin lupa dengan Tuhan. Nah, kebanyakan umat Tuhan pun mengalami seperti itu. Umat pilihan maksud saya. Mereka datang kepada Tuhan ketika kondisi mereka sedang tidak menguntungkan. Sementara pada saat kondisi mereka baik, mereka lupa dengan Tuhan mereka. Tapi Allah tidak membalikkan keadaan itu. Allah tidak membalas perilaku itu. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan dalam keadaan yang tidak menguntungkan, Allah tetap menaruh belas kasihan. Dan Allah mengerjakan hal yang besar.
Bahkan di dalam pekerjaan yang besar itu ada mujizat-mujizat. Atau lebih tepat jika saya katakan, lebih banyak orientasi dari pekerjaan Allah itu sendiri adalah mujizat. Sekarang, ketika Allah ada di dalam Yesus Kristus, pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus pun mengambil satu kondisi yang sama. Walaupun dia datang mungkin pada orang-orang Israel karena dia ucapkan hal itu. Tapi untuk orang banyak yang membutuhkan pertolongan, dia menyediakan dirinya. Untuk siapa saja, bukan hanya kepada umat pilihan ini. Jadi belas kasihan inilah saudara yang justru menjadi satu tema penting untuk dibandingkan dengan keadaan manusia yang banyak sekali dililit dengan kesusahan. Dalam pembacaan kita diperhadapkan, disuguhkan kepada satu kelompok massa yang besar yang sedang membutuhkan makanan. Bahkan Alkitab berkata 3 hari mereka sudah tidak makan. Kita tidak tahu kondisi mereka seperti apa. Bahkan mereka masih kuat berjalan untuk mencari Tuhan. Tapi itu menunjukkan saudara bahwa kondisi yang tidak menguntungkan ini menggerakkan hati mereka atau menggerakkan bahkan semangat mereka untuk mencari Tuhan. Paling tidak mereka bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menolong mereka sejenak. Ya. Menolong mereka mungkin hanya sementara waktu saja. Dan Yesus tahu itu. Tetapi yang harus perlu kita pelajari, saudara, dari ayat ini. Yesus juga ingin agar kita memahami bahwa belas kasihan Tuhanlah yang memungkinkan. Kalau seandainya, ini kita berandai-andai saja. Kalau seandainya Yesus berpikir secara ideal, karena toh dia tidak mendapatkan perlakuan baik. Dia tidak mendapatkan penyambutan yang baik dari umat pilihannya. Dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Artinya tidak ada yang dia terima, saudara, hal yang baik dari sebutlah ladang misinya. Dari tempat di mana dia bermisi, dia melayani. Tapi Yesus tidak menjadikan alasan itu untuk menjauh. Yesus tidak menjaga jarak. Yesus tetap perhatikan mereka. Yesus ingin menolong mereka. Karena satu hal ini, Yesus dipenuhi dengan belas kasihan. Ini tema penting di dalam Alkitab sebelum kita menelusuri lebih jauh apa yang Yesus lakukan untuk umat yang dikasihinya. Termasuk saudara dan saya. Supaya kita tahu menghargai pemberian Allah. Yesus memang selalu memberikan solusi. Tapi kadang kita yang tidak menghargai pemberian Allah ini, kita yang tidak menghormati pekerjaan Allah ini. Jadi apa yang Alkitab tuliskan bukan sesuatu yang kebetulan, yang seolah memang sudah menempel pada Yesus. Oh, Yesus itu penuh belas kasihan. Karena belas kasihan ini sedang dibandingkan dengan natur manusia yang hampir sering dikuasai atau dikurung dengan kesusahan-kesusahan. Sementara kesusahan itu di dalam Alkitab sebenarnya adalah hasil dari sebuah pertentangan antara kehendak Allah dengan kehendak yang kita inginkan. Allah menginginkan, saudara, dalam kehidupan manusia berjalan sesuai dengan kehendaknya. Tapi seringkali kita memaksakan kehendak kita yang kita anggap jauh lebih baik dari kehendak Allah. Mungkin saja. Karena dari catatan Alkitab lah, dari pengalaman-pengalaman kita lah, dari kesaksian-kesaksian orang lain lah kita tahu. Bahwa manusia seringkali disusahkan oleh karena kehendaknya sendiri. Tapi Yesus adalah Allah yang memiliki kehendak yang mulia, bukan hanya sekedar baik. Dan di dalam kehendak yang mulia itu ada belas kasihan yang akan mendorongnya untuk melakukan semua pekerjaannya
tanpa pamrih, tanpa imbalan. Dan bagaimana dengan manusia? Apakah kita meminta pamrih atau imbalan dari semua yang kita lakukan untuk orang lain? Hal ini penting untuk kita ketahui. Sebab kadang-kadang kekristenan hanya terorientasi untuk mendapatkan apa, berapa banyak, berapa lama. Sekalipun kita tahu Yesus itu adalah jawaban. Sekalipun kita tahu bahwa Yesus memberikan solusi, tapi seringkali kita tidak memikirkan hal lain, saudara, yang sebenarnya lebih dapat menolong kita untuk dapat menstabilkan dulu hidup kita, daripada kita baru datang kepada Tuhan ketika kita ada dalam kesusahan. Jadi dengan tema ini bukan kebetulan jikalau penulis Alkitab justru menyebutkan kalimat ini yang awal dari susunan cerita ini. Saya baca ulang dari ayat yang ke-32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, karena sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan, saudara. Maka kalau kita memahami ini, maka artinya dari satu pertolongan Tuhan yang akan menjadi kesaksian kita nanti. Dari satu pengalaman kelepasan yang Tuhan luaskan kepada kita, kita harus menjaga kehidupan kita juga di dalam kasih sayang kepada Tuhan ini. Agar kesusahan-kesusahan yang timbul kemudian bukan datang karena kebodohan kita. Kalau datang karena kebodohan kita, maka artinya iman kita tidak bertumbuh. Memang betul Allah akan menolong. Memang betul Allah akan memberikan jawaban. Tapi kalau hidup kita masih saja selalu dipertentangkan dengan keinginan Allah dan keinginan sendiri, maka kita tidak pernah menghargai pertolongan Tuhan. Dan jangan-jangan iman kita kerdil karena orang lain sudah hidup lebih baik, orang lain sudah hidup dengan penuh ucapan syukur, orang lain sudah bisa hidup berbagi, kita masih hidup terbagi-bagi. Kita masih hidup seolah saudara ada yang belum lengkap di dalam hidup kita. Nah, yang kedua dari kisah ini, setelah Yesus utarakan maksud hatinya untuk memberi mereka makan, maka bertanyalah Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu ada di ayat yang ke-33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Mungkin saudara terkesan aneh dengan susunan dialog ini. Mengapa ketika Yesus selesai mengutarakan maksudnya untuk memberi mereka makan, murid-murid langsung berkata, atau paling tidak mungkin kita anggap murid-murid punya inisiatif, lalu berkata, bagaimana ya kita ini mau mencari roti di tempat yang sunyi. Itu sebabnya saudara tadi saya berkata di awal, karena ayat inilah banyak pemerhati Alkitab meyakini sebenarnya Yesus sudah berulang kali melakukan hal ini sehingga murid-murid sudah terbiasa. Bahwa kalau Yesus ingin memberi makan, maka yang dicari pasti roti. Ya, tidak akan cari yang lain. Entah apakah memang makanan mereka hanya roti, tapi saya yakin sesuai dengan habitat mereka seperti yang ada di dalam perjanjian lama, tanah yang Allah berikan kepada orang Israel ini tidak hanya menghasilkan roti, banyak. Tetapi rupanya karena sudah begitu sering Yesus melayani kebutuhan manusia ini dengan roti, maka murid-murid hafal betul
bahwa kalau Yesus ingin memberi makan yang dicari roti. Itu sebabnya murid-murid dengan sikap kemudian memberikan semacam pemikiran. Dari mana kita mau dapat roti? Dan memang Yesus bertanya kepada mereka, menegaskan seolah pemikiran mereka, kita memang perlu roti. Saudara, ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita tahu. Bukan berarti bahwa bagi Yesus roti adalah jawaban. Ya. Atau apakah memang Yesus hanya sanggup menyediakan roti? Sebetulnya Yesus sanggup menyediakan apa saja. Tetapi karena roti ini punya tema penting di dalam Alkitab. Bahwa roti ini juga mewakili satu kondisi dari ketersediaan pertolongan Allah. Tadi saya sudah mengutip satu ayat yang ditulis oleh Yohanes. Yesus sendiri berkata, "Aku adalah roti. Dan barang siapa makan roti ini, dia akan memiliki kehidupan." Maka ketika Yesus menyebut dirinya sebagai roti, karena roti itu mewakili ketersediaan Allah, ketersediaan Yesus menjadi penolong. Jadi sebenarnya bukan masalah apakah hanya roti yang menjadi kebutuhan dari kelompok ini, saudaranya. Saya percaya kita pun tidak hanya butuh roti. Manusia tidak hanya roti saja yang diperlukan. Makanya ada ayat lain berkata, manusia hidup bukan hanya karena roti. Tapi karena murid-murid sudah terlampau sering menghafalnya, Yesus pasti akan tanya roti. Kalau ada orang banyak lapar, tanya roti pasti. Kita kasih tahu dulu kondisinya. Bahwa cari roti susah. Maka bukan rotinya, saudara. Tapi artinya murid-murid telah mewakili satu natur dari manusia itu. Bahwa selalu berpikir untuk dirinya sendiri. Berpikir egosentris. Tidak memikirkan tentang Allah. Itulah sebabnya mengapa kesusahan kita tampak menjadi semakin besar. Dan susah sekali untuk kemudian kita kalahkan, untuk dapat kita kendalikan. Karena kita hanya berpikir sebatas kemampuan kita. Berapa cepat saya bisa mengatasinya? Berapa lama saya bisa mengumpulkan tenaga untuk dapat mengatasi masalah saya? Dan itu yang ditunjukkan murid-murid. Tempat ini sunyi, Tuhan. Susah kita dapat roti. Mereka tahu roti itu jawaban, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau mereka sudah mulai merasa pesimis bahwa ketersediaan itu mungkin akan sulit untuk diadakan, maka inilah masalah sebenarnya dari kita, saudara manusia. Inilah penghambat kita untuk menerima pertolongan Tuhan. Karena kita menganggap jangan-jangan lama yang dibutuhkan waktu untuk menolong diri kita. Jangan-jangan masih butuh birokrasi lagi untuk menerima pertolongan Tuhan. Ayat ini mengajari kita bahwa di dalam masalah-masalah kita, saudara, kita tidak boleh berpikir ke arah diri kita sendiri. Berpikir saja kepada Tuhan. Kalau kita yakin bahwa Allah itu adalah pemberi kehidupan, kita yakin bahwa Yesus itu adalah roti, adalah jawaban, maka di dalam masalah saudara, saudara hanya perlu menghapus orientasi dalam hidupmu, menghapus semua ketakutan di dalam pikiran saudara. Pikirkan saja Yesus. Yesus hadir, pasti ada solusi. Karena Yesus selalu memberikan solusi. Dan benar, ketika Yesus bertanya, ada roti padamu? Ada 7. Lagi-lagi murid-murid berhitung. Mungkin 7 ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Karena yang mau makan 4.000 orang, Alkitab tulis itu pun hanya laki-laki. Kita tidak tahu berapa jumlah sesungguhnya massa itu berkumpul, saudara. Mungkin bisa 2 kali lebih banyak. Kalau seandainya perempuan dihitung juga sama banyaknya dengan laki-laki. Berarti paling tidak berkumpul massa di situ ada 8.000. Dan mungkin juga bisa lebih. Jadi artinya 4.000 ini bukanlah angka yang sesungguhnya. Apa yang sedang Yesus hadapi jauh lebih banyak, saudara, dari kesusahan yang manusia hanya pikirkan. Kalau kita memikirkan diri sendiri saja sulit menolong diri sendiri, maka bagaimana jikalau
yang bermasalah itu adalah keluarga kita. Yang bermasalah adalah rumah tangga kita, seisi rumah kita. Mungkin saudara, kita akan mati lebih dulu sebelum kita mati betulan. Atau kita akan mati selagi kita hidup. Maka berpikirlah kepada Allah. Dan Yesus menunjukkan bahwa apa yang sedang dihadapinya itu juga bukanlah satu keputusannya sendiri. Tapi dia memulainya bersama dengan Tuhan. Saya buktikan saudara, karena di ayat ini, di ayat yang ke-36 tertulis sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ayat ini hanya menulis Yesus mengucap syukur. Tapi di dalam teks lain ditulis bahwa Yesus berdoa kepada Bapanya. Yesus menyerahkan juga kepada Bapanya. Yesus sendiri adalah Allah. Tapi apa yang diperagakan oleh Yesus ini lagi-lagi adalah pembelajaran penting kepada kita. Yang seringkali hanya butuh roti, terpusat pada roti, hanya pada kebutuhan hidup. Sementara Yesus mengajak murid-murid, mengajak orang banyak untuk duduk, melihat doa yang Yesus panjatkan kepada Bapanya, dan sambil mengucap syukur. Ini pembelajaran penting. Sebab inilah sebenarnya yang menjadi penghambat pertolongan kita datang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam keadaan yang bermasalah, kita perlu jawaban atas kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan hidup, mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain. Hal pertama, Yesus lakukan, dia mengucap syukur kepada Bapanya. Maka artinya yang pertama untuk membuka pintu pertolongan adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa mengucap syukur. Yang ada kita menyalahkan orang lain. Yang ada kita menyalahkan keadaan. Yang ada kita akan menyalahkan Tuhan. Bisa saja. Tapi marilah kita mengucap syukur. Karena keadaan kita ini Tuhan perhatikan, saudara. Apapun itu, Tuhan perhatikan. Dan di dalam ucapan syukur itu bukan hanya ada berkat. Di dalam ucapan syukur ada pertolongan. Bahkan di dalam ucapan syukur itu ada mujizat. Roti tergandakan, ikan digandakan. Kita tidak tahu seperti apa prosesnya. Tapi Allah mengerjakan itu secara rahasia. Dan hanya di dalam doa dan ucapan syukur Allah hadirkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, bagi kita Yesus satu-satunya adalah penolong. Bagi kita Yesus satu-satunya adalah jawaban. Tapi bagi Allah persekutuan itu adalah kebutuhannya. Mungkin kita pikir apa yang Yesus butuhkan? Memang ada. Kita diciptakan untuk menjadi teman persekutuan Tuhan. Dan Allah ingin manusia bersekutu dengan dirinya. Karena di dalam kealahan pun mereka adalah oknum-oknum yang bersekutu. Kenyataan yang bersekutu. Allah ingin agar kita hidup bersekutu. Dan dalam masalah apapun jangan lupakan persekutuan. Di dalam persekutuan itu hadirkan Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, solusi datang. Ketika solusi datang, saudara hanya tinggal saksikan saja persekutuan. Bukan saksikan tentang rotinya. Bukan saksikan tentang proses dari roti itu digandakan. Tapi cukup saksikan tentang belas kasihan Tuhan. Karena itu tema besarnya. Saksikan saja tentang kebaikan Tuhan. Saksikan saja tentang mujizat Tuhan. Dan saksikan tentang keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan. Karena di dalam keintiman itu ada Tuhan dan ada solusi, ada jawaban. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini menggerakkan semangat kita untuk mencari Tuhan. Bukan hanya ketika saudara membutuhkan pertolongan. Ingat bahwa kesusahan itu timbul kalau kita tidak selaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Maka supaya itu selaras, baiklah kita bersekutu dengan Tuhan.
Tapi kalaupun Allah izinkan dalam hidup kita ada masalah, maka saudara tahu jawaban itu datang secepat saudara mengucap syukur kepada Tuhan, maka mujizat pun akan hadir saudara. Mungkin dalam waktu yang juga sama cepatnya dengan ucapan syukur kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Saya ingin mengajak saudara untuk menyanyi satu pujian yang berkata bahwa Yesus adalah juru selamat. Sebagai Allah, Dia telah mengangkat segala kesusahan kita. Dia yang menolong kita dengan satu catatan, asal percaya. Asal percaya. Dan orang percaya dibuktikan dengan bersekutu. Sebab dia percaya di dalam persekutuan Allah hadir dan memberikan solusi. Tuhan memberkati. Mari bersama saudara nyanyikan lagu ini menjadi satu pengharapan kita, iman kita tentunya. Yesus juru selamat, Dia Allah untuk menolong kita. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Amin. Haleluya. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Lagi dengan iman, Yesus juru selamat kita. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Lagi nyanyikan dengan imanmu. Haleluya. Yesus, Engkaulah Haleluya. juru selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Yesus. Mati dan bangkit, Yesus. naik ke surga mulia, Yesus. dan sembahyang buat saya selamanya. Haleluya. Renungkan firman Tuhan ini. Di saat saudara tidak memiliki apapun, pastikan saudara masih memiliki Tuhan di dalam hatimu. Pastikan Dia masih menjadi harta satu-satunya yang engkau punya. Ada Yesus, ada jawaban.
Ada Yesus, ada solusi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Nikmati penyembahanmu dengan Tuhan. Nikmati persekutuanmu dengan Tuhan. Ada Tuhan, ada jawaban. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau tahu keadaan umat-Mu, seperti juga Engkau tahu keadaan massa yang berkumpul ketika Engkau ada. Umat-Mu datang dengan banyak pergumulan hidup. Tapi dengan firman-Mu biarlah kami tahu, kami dahulukan persekutuan dengan Engkau. Haleluya. Juru selamatku, Yesus, Engkaulah Allahku. Kau mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Haleluya. Yesus saja tolong, Yesus saja, hanya Dia penolong. Haleluya. Dalam segala susah, asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Lagi kuatkan imanmu, Yesus saja yang tolong. Yesus saja tolong. Dalam segala susah. Haleluya. Asal saja kau percaya. Amin. Yesus mau tolong. Yesus saja. Amin. 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 Haleluya. Dalam segala susah. Bangkitkan percayamu, bangkitkan percaya. Asal saja kau percaya, asal kami percaya, pertolongan datang. Haleluya. Yesus mau tolong. Asal kami percaya, asal kami
Tuhan. Puji Tuhan. Asal kami percaya, maka pertolongan pun datang. Asal kami percaya, kami bina percaya dalam persekutuan. Kami hadirkan Engkau dalam persekutuan karena kami percaya. Maka kami tertolong. Umat-Mu tertolong. Terima kasih Tuhan untuk firman. Bila firman Tuhan ini membekali kami untuk hidup dekat dengan Tuhan. Lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Kami tahu bahwa keadaan dunia tidak lebih baik dari hari ke hari. Maka adalah lebih baik jikalau kami memilih untuk dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tolong umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang mendengar, yang menyaksikan dan turut beribadah, mendengar firman Tuhan, sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Maka kalau seseorang percaya, setelah mendengar firman Tuhan dia percaya, maka Tuhan akan kerjakan sesuatu dalam hidupnya. Yang perlu pertolongan, Tuhan akan berikan pertolongan. Yang perlu hal yang lain, kesembuhan juga Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus. Bila firman Tuhan ini memberi kami pengalaman kesaksian. Yang dapat menarik orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Satu sisi meneguhkan iman kami sendiri. Bahwa Tuhan kami masih bersama dengan kami. Bahwa kami masih dapat mengalami, menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau masih menjadi penolong bagi hidup kami. Masih menjadi jawaban bagi hidup kami. Menjadi pokok dari solusi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itulah kami semakin percaya. Dekat dengan Engkau, dekat dengan firman-Mu. Berarti dekat dengan jawaban Tuhan. Dekat dengan pertolongan Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Yang setia selalu untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkati. Tergenapilah firman Tuhan. Engkau akan membedakan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.